Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Adip Habibie dengan NIM terakhir 1087. Saya dari kelas TI 23D. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses manufaktur, operasi permesinan dan mesin perkakas. Oke, di bagian pertama ada klasifikasi komponen permesinan. Klasifikasi komponen permesinan ini menampilkan tiga jenis komponen yang berbeda dengan keterangan yang mengklasifikasikannya menjadi dua kategori utama, yaitu rotasional dan non-rotasional atau prismatic. Untuk yang rotasional ini, pembuatan seperti ini umumnya dilakukan dengan mesin bubut. Pada mesin bubut, benda kerja dijepit dan diputar, sementara pahat potong bergerak relatif terhadap benda kerja untuk menghilangkan material dan membentuk fitur-fitur silindris, kulir, atau permukaan berputar lainnya. Lalu ada non-rotasional, yaitu pembuatan komponen seperti ini umumnya dilakukan dengan mesin fries atau mesin milling dan mesin bor. Pada mesin fries atau alat potong ini berputar sementara benda kerja digerakkan di bawahnya atau di sampingnya untuk menciptakan permukaan datar. Lalu di sini ada bagian 2, bentuk permukaan potong. Masing-masing subgambar menunjukkan konfigurasi alat potong, benda kerja, arah gerakan, dan jenis permukaan yang dihasilkan. Untuk yang A, yaitu strike turning. Strike turning ini operasi dasar untuk mengurangi diameter benda kerja secara seragam di sepanjang jalannya untuk menghasilkan bentuk yang silinder. Lalu ada taper turning atau pembubutan tirus, yaitu digunakan untuk membuat bagian yang diameternya berubah secara bertahap, menghasilkan bentuk tirus. Lalu ada contour turning atau pembubutan kontur, yaitu alat potong bergerak mengikuti jalur yang kompleks atau tidak beraturan, seringkali dikendalikan oleh CNC atau Computer Numerical Control. Lalu ada plane milling atau pengfraisan datar, yaitu operasi yang digunakan untuk menghasilkan permukaan datar yang lebar, seringkali disebut juga sebagai face milling jika pemotongan dilakukan di permukaan atas benda kerja dengan pisau fries yang berorientasi vertikal. Dan jika pisau fries ini berorientasi vertikal dan memotong di sepanjang benda kerja. Lalu yang terakhir ada profil milling, yaitu operasi yang digunakan untuk membuat bentuk bentuk yang tidak beraturan dan di dalam benda kerja seperti yang sering ditemukan pada komponen mesin atau cetakan. Lalu ada bagian ketiga, bentuk pemotongan. Di sini ada beberapa proses manufaktur dalam bentuk pemotongan, yaitu fine turning, drilling, dan broaching. Fine turning atau pembubutan bentuk, yaitu mekanisme pembentukan permukaan. Berbeda dengan contour turning yang melibatkan gerakan alat potong yang kompleks untuk menghasilkan kontur. Pada form turning, kontur terbentuk secara langsung oleh bentuk pahat potong itu sendiri. Ini seperti mengecap atau mencetak profil pada benda kerja yang berputar. Lalu ada drilling atau pengeboran. Gambar ini menunjukkan proses pengeboran. Alat potong yang digunakan adalah mata bor yang berputar dan bergerak aksial masuk dalam benda kerja yang diam. Lalu yang terakhir ada broaching atau penyayatan broach, yaitu menunjukkan proses broaching alat potong yang disebut broach atau seringkali berbentuk batang panjang dengan serangkaian gigi potong yang semakin membesar, ditarik atau didorong melalui atas benda kerja yang diam. Setiap gigi pada broach mengambil sedikit material dan gigi berikutnya mengambil lebih banyak, sehingga secara progresif membentuk profil yang diinginkan. Lalu ada bagian keempat, yaitu boring mill. Di sini ada beberapa komponen dan fungsi utamanya. Yang pertama adalah workpad atau benda kerja. Ini adalah benda yang akan diproses dalam gambar. Benda kerja yang terlihat besar, berbentuk silinder dengan diameter yang relatif besar, dan memiliki fitur internal
yang akan dibor atau diperbesar. Lalu yang kedua ada work table atau meja kerja. Bagian ini mesin yang tempat benda kerja diletakkan dan dijepit. Pada vertical boring, meja kerja ini berputar. Rotasi meja kerja inilah yang membuat mesin ini berfungsi mirip dengan bubut, tetapi dalam orientasi vertikal, cocok untuk benda kerja yang besar dan berat. Yang ketiga ada base atau dasar, merupakan fondasi kokoh yang menopang semua komponen lainnya. Yang keempat ada side column atau kolom samping, yaitu struktur vertikal yang kokoh yang menopang crossrail dan tool head. Ada dua kolom samping, satu di setiap sisi meja kerja. Yang kelima ada crossrail atau rel melintang, yaitu batang horizontal yang kokoh yang melintang di atas meja kerja di antara dua kolom samping. Crossrail ini dapat bekerja naik turun dan di sepanjang kolom samping, memungkinkan penyesuaian ketinggian untuk berbagai ukuran benda kerja dan operasi. Yang keenam ada tool head atau head atas, terletak pada crossrail dan dapat bergerak secara horizontal atau melintang di sepanjang crossrail. Pahat pada toolhead ini digunakan untuk memotong permukaan internal atau eksternal dan dari benda kerja yang berputar. Yang terakhir ada side tool head, kepala pahat samping, yaitu salah satu kolom samping dan dapat bergerak secara vertikal, naik dan turun di sepanjang kolom. Ini juga memegang pahat potong dan sering digunakan untuk operasi eksternal seperti pembubutan diameter luar atau fetching. Yang kelima ada peripheral milling, yaitu proses material dilakukan oleh gigi pada keliling pisau fries, bukan oleh bagian ujungnya. Berikut ada masing-masing jenis operasi yang ditunjukkan, yaitu slab milling, slotting, set milling, dan straddle milling. Untuk slab slab milling ini atau pengfresan permukaan lebar, yaitu pisau fresh membentuk silinder dengan gigi-gigi potong di sekelilingnya, atau sering disebut dengan slab mill atau plane milling cutter yang diputar. Lalu ada slotting atau pembuatan slot atau alur yang menggunakan pisau fresh yang relatif sempit, sering disebut slotting cutter atau set and face cutter. Untuk membuat alur atau slot pada benda kerja, lebar pisau fresh sama dengan lebar yang diinginkan. Lalu ada side milling atau pengefresan samping. Ini digunakan untuk menggunakan pisau fresh yang juga memotong di bagian sampingnya. Lalu ada straight milling atau pengefresan dua sisi yang menggunakan dua lebih pisau yang dipasang pada arbor yang sama dengan jarak tertentu di antara mereka. Pisau-pisau ini secara bersamaan memotong kedua sisi di benda kerja. Eh, Dan yang terakhir bagian keenam yaitu operasi pada Milton Centers. Di sini ada 4 bagian operasi dalam Milton Centers, yaitu turn second diameter, mill flat width part in programmed angular position, drill hole, dan cut off. Untuk yang turn second diameter atau pembubutan diameter kedua, yaitu operasi pembubutan standar, benda kerja berputar, dan turning tool bergerak secara linear untuk menghilangkan material dan membentuk diameter kedua pada benda kerja. Yang kedua ada mill flat width part in programmed angular position atau pengefresan datar dengan benda kerja dalam posisi sudut terprogram, yaitu operasi pengefresan yang dilakukan pada mesin mill turn. Benda kerja diputar ke posisi sudut tertentu dan dikunci. Kemudian, milling cutter yang berputar didekatkan ke benda kerja dan bergerak secara linear untuk membuat permukaan datar atau fitur lain pada sisi benda kerja.
Dan yang ketiga ada drill hole atau pengeboran lubang, yaitu operasi pengeboran menggunakan mata bor yang berputar dan bergerak secara aksial masuk ke dalam benda kerja yang diam. Dan yang keempat ada cut off atau pemotongan. Ini adalah operasi pembubutan di mana cut off tool atau pahat potong yang sangat sempit digerakkan secara radial ke tengah benda kerja yang berputar untuk memisahkan bagian yang sudah selesai dan dari sisa material batang. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk link video nanti taruh di slide terakhir.